Oke teman-teman, hari ini di meja saya lagi banyak PR dari KZ dan CCA. Bukan PR2 ya teman-teman ya, apalagi PR3. Kerjaan review yang numpuk, produk-produk dari KZ. Ada yang lain juga sih, ini ada MS3-nya Hidis, Tanjim juga ada, Tanjim One. Ada Tin Hi-Fi C0 juga, si Elf ini. Di konten sebelumnya, kita baru mulai lagi ngebahas CCA setelah hampir 8 bulan nggak nyentuh barang dari CCA. Nah, sekarang KZ-nya. Setelah terakhir kita nge-review KZ Gorilla, terhitung 4 bulanan sampai sekarang, baru kita mulai nge-review lagi. Di meja saya sekarang lagi ada KZ Castor, CCA Polaris, KZ IDX Lite, sama KZ ZAT. Ini yang dari KZ dan CCA. Kemarin juga kita udah bahas CCA Pianis. Nah, barang-barang ini dari PT Jagat Pramudita Aksata semua. Kalau belum tahu PT Jagat Pramudita Aksata atau JPA, dia ini PT yang menaungi beberapa online store, kayak Toko Kere Hore, Hore.id, sama satu lagi Knowledge Genius Store Indonesia. Distributor resminya KZ di Indonesia. Barangnya lengkap, garansinya jelas, klaimnya juga gampang. Buat teman-teman yang mau belanja produk KZ atau CCA bisa ke sini. Linknya saya taruh di deskripsi ya teman-teman ya. Yang mau belanja produk-produk lain selain KZ, misalnya Esgor, JCLI, F Audio, iBaso, 7Hertz, lengkap pokoknya. Ada di online store-nya Toko Kere Hore sama Hore.id. Nah, hari ini saya mau bahas IM Dual Driver dari KZ yang nggak ketinggalan juga dia ngasih fitur switch. Fitur yang sebenarnya nyenengin sih, tapi buat reviewer ini agak ngerepotin. Oke, nggak apa-apa, langsung aja. Ini review saya untuk IM Dual Dynamic Driver dari KZ, KZ Castor Harman version. Oke, saya belum akan bahas KZ Castor Black ya teman-teman ya. Teman-teman reviewer yang lain udah ada beberapa yang review, kayak di Aftersound atau Touch for Life. Kali ini saya mau bahas yang versi Harman tuningnya, atau KZ Castor yang warna silver. KZ Castor Harman ini di Indonesia harganya kisaran 175.000 sampai 199.000 atau ya 200 ribuan lah. Pas lagi awal launching kemarin, harga promo itu malah nggak nyampe 150.000. Dan kata pertama yang saya bilang ke pihak PT JPA waktu barang ini nyampe dan nyobain sebentar, wah ini IM salah harga om, saya bilang gitu. Salah harga gimana? Kemurahan? Apa malah kemahalan? Kita lanjutin teman-teman. Untuk spesifikasinya, kayak yang tadi udah saya bilang, dia punya konfigurasi dual dynamic driver 10 mm sama 8 mm, frekuensinya 20 Hz sampai 40.000 Hz, impedansinya 31 sampai 35 ohm, sensitivitasnya 105 desibel. Untuk koneksinya standar KZ aja, 2 pin QDC atau Type-C. Sama satu lagi, dia punya switch dengan 4 saklar. Tuningannya kayak apa aja? Kita bahas nanti. Untuk packagingnya, lagi-lagi nggak ada yang berubah dari kebanyakan packagingnya KZ di kelas budget. Biasanya dari KZ itu yang packagingnya beda, yang di kelas flagship, macam KZ AS24 atau KZ ZAT kayak gini. Jadi udah pada hafal lah ya gimana fisik packagingnya? Ya kayak gini aja. Untuk isi kelengkapan dari paketnya juga sama aja kayak biasanya. 3 tips silikon KZ Starline, 1 memori foam tips, kabel OFC khas KZ. Kali ini yang warnanya agak kemerah-merahan, bukan yang silver. Kita juga masih dapat pin atau semacam SIM ejector ini buat ngetuning switchnya. Untuk build quality-nya, mulai dari faceplate unit IM-nya. Kalau buat saya sih ini salah satu desain faceplate yang keren dari KZ. Polanya kayak simbol yin yang. Daripada desainnya Defy atau Gorilla, ini lebih keren sih. Materialnya metal, keras, warnanya silver. Untuk housingnya full resin, sampai ke nozzle-nya juga masih resin. Warnanya bening, transparan, jadi kita bisa lihat dalemannya. Lihat drivernya itu jelas banget. Ada 2 biji dynamic driver yang disusun menumpuk. Ada modul switch sama wiring-wiringnya, jelas banget. Saya suka sih resin yang bening-bening kayak gini. Ukuran housingnya sedang-sedang aja, bukan yang kecil kayak Mundrop Q2, bukan yang kegedean juga kayak KZ AS24 atau ZAT. Nozzle-nya juga ukurannya standar aja, bukan nozzle yang panjang kayak di CCA Pianis kemarin. Untuk modul switch-nya masih sama kayak KZ yang sebelumnya, arah switch-nya berkebalikan antara yang kanan sama yang kiri. Untuk kabelnya standar KZ aja, jenisnya OFC, panjangnya 1,2 meter, koneksinya 2 pin QDC atau Type-C, jacknya L-shape, 3,5 mm gold plated, 4 pol. Di kabel sebelah kanan ada mikrofonnya. Nanti kita tes gimana sampel rekaman suaranya pakai mic ini. Untuk ear tips dan memory foam tipsnya standar KZ aja. Ear tipsnya model Starline, nggak ada masalah baik di fitting maupun di suaranya. Untuk fittingnya, saya nggak pernah ada masalah sama fittingnya KZ yang ukurannya standar kayak gini. Nyaman-nyaman aja. Earhooknya juga pas aja di lingkar telinga saya.
Paling yang agak bermasalah kalau ukurannya besar kayak KZH24 atau yang nozzle-nya panjang kayak CC Apianis yang kemarin. Untuk sound quality-nya, secara tuningannya dia ngikutin kurva Harman target yang punya elevasi di bagian sub-bass-nya tapi nggak sampai ke level bass head. Sama di bagian presence atau dari vokal atas sampai ke treble-nya. Tonal balance-nya juga terbilang bagus. Nah, di review ini saya pakai tuningan yang semua switch-nya turun ya teman-teman ya. Jadi nanti kita bisa lebih mudah kasih gambaran untuk tuning switch-nya, yang mana informasi juga cara kerja switch-nya nggak sama kayak switch-nya KZ yang biasanya, di mana switch 1, 2, 3 buat ngasih tambahan bass, dan switch 4 buat ngasih tambahan vokal sampai treble-nya. Di Castor ini, bassnya diatur sama switch 1 dan 2 aja, sedangkan 3 dan 4 buat mid dan treble-nya. Switch 1 dan 2 nyala, sama aja kayak switch 2 nyala sendirian. Switch 1, 2, 3 nyala, sama kayak switch nomor 2 dan 3 aja yang nyala. Jadi kalau switch nomor 3 dan 4 nyala, sama kayak switch nomor 4 nyala sendirian. Kita nyalain 1, 2, 3, 4, atau 2, 3, 4 juga hasilnya mirip semua, sama switch nomor 2 dan 4 dinyalakan. Untuk low atau bassnya, dengan semua switch posisi off, secara kuantitas mid bassnya cukupan aja, masih gebuk, tapi bisa dibilang gebukannya ini cukup tight. Bukan yang nampol gede kayak gitu, tapi dia punya sub-bass yang bisa dibilang lumayan dalam, dan rumble-nya lumayan berasa. Presentasi bassnya juga lumayan bersih, dan secara speednya juga lumayan gesit. Double kick drum di musik-musik metal masih bisa kekejar sama KZ Castor Harman ini. Secara umum bassnya Castor Harman ini bukan buat yang seleranya ke arah bass head ya teman-teman ya. Kontrol di sektor low ini juga bagus, nggak nyebrang ke area mid range-nya. Nah, kalau mau nambahin bassnya, teman-teman bisa nyalain switch nomor 1 atau 2. Tapi sekalipun kita kasih tuningan bass yang paling gede pun, tetap bassnya ini menurut saya belum akan masuk ke ranah bass head. Untuk mid dan vokalnya, secara posisinya, midnya ini cukup netral, nggak kedengaran mundur atau ketutup sama bassnya. Presentasinya bersih, clarity vokalnya cukup bagus, artikulasinya jelas, cukup aman dari shouty maupun sibilance. Untuk vokal cowok maupun cewek, body vokalnya juga berasa pas, nggak ketipisan dan nggak ketebelan juga. Nah, ini tadi kalau kita nggak nyalain switch nomor 3 maupun nomor 4 ya teman-teman ya. Kalau kita nyalain, vokal ini jadi lebih maju, lebih bening, tapi juga sekaligus lebih agresif. Beberapa kali muncul sibilance, khususnya di beberapa lagu yang memang rawan sibilance, ya cuma di beberapa lagu aja sih. Sisanya untuk selera saya pribadi masih bisa ditoleransi. Untuk high atau treble-nya, secara kuantitasnya masih cukupan aja. Ngeceringnya dapet, ceres-ceresnya cymbal drum juga dapet, ekstensinya panjang, nggak cepet roll off, gigitan treble-nya juga bagus. Saya nggak ngerasain treble-nya ini agresif yang gimana-gimana kalau switch nomor 3 dan nomor 4 ini dimatikan. Tapi kalau kita nyalain switch nomor 3 dan nomor 4 ini, body treble-nya jadi kedengaran agak menipis, sekaligus lebih intens dan agresif. Jadi untuk selera saya pribadi, saya lebih suka nyalain switch nomor 2 aja, sendirian, atau kalau pas lagi pengen agak energik, agak gigit treble-nya, baru saya nyalain switch nomor 3. Untuk teknikalitasnya, secara timbrenya bisa saya bilang sih cukup natural, karena di sini nggak ada BA juga, jadi baik di low, mid maupun treble-nya, soal timbre saya nggak ada masalah. Untuk sound staging-nya cukup luas, kanan kirinya lebar, height atau atas bawahnya juga lumayan, ya adalah, depth atau kedalamannya juga cukup terasa. Imagingnya cukup bagus, ya kesan 3D-nya masih dapat lah dikit-dikit. Bukan yang holografik banget, tapi kalau mengingat harganya, ini bagus sih. Untuk resolusi, clarity dan detailnya, kalau kita ingat harganya yang cuma 200.000, bahkan di beberapa toko malah kurang dari itu, ini yang jadi alasan saya bilang kalau ayam ini saya anggap salah harga teman-teman. Resolusinya bagus banget, padat, clarity-nya bagus, bening, definisi nadanya jelas semua, tegas, detailnya juga bagus. Dan akan lebih berasa lagi kalau switch nomor 3 atau nomor 4 kita nyalakan. Walaupun secara tonalnya, sejujurnya saya nggak suka untuk nyalakan switch nomor 3 atau nomor 4 ini, tapi saya yakin beberapa dari kita pasti ada yang suka, dan di sini ini sebenarnya sensasi clarity dan detailnya yang bagus ini terasa. Untuk separasi dan positioningnya juga bagus, peran dari konfigurasi multi driver juga berasa di sini, walaupun bukan yang bener-bener pinpoint banget, tapi lagi-lagi, mengingat harganya, ini bagus teman-teman. Lalu untuk mikrofonnya, gimana sampel rekaman suaranya? Teman-teman bisa perhatikan hasil rekamannya ini. Tes 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di in-ear monitor KZ Castor Harman. Tes 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di in-ear monitor KZ Castor Harman. Nah, kita masuk di kesimpulan. Kesimpulan dari saya, KZ Castor Harman ini memang punya tuningan yang bisa dibilang pasaran. Banyak banget kompetitornya,
Bagi sebagian teman-teman yang sering gonta-ganti ayam juga mungkin bisa dibilang tuningan haraman kayak gini ngebosenin. Tapi buat teman-teman yang suka tuningan haraman kayak gini, misal kemarin pakai kajet DeFi, berasa kurang energik, ngerasa terlalu flat, walaupun sebenarnya subbasnya DeFi juga bisa dalam, atau katakanlah kemarin pakai SimGod EW100P dan ngerasa kurang bagus teknikalitasnya, nah teman-teman bisa coba kajet Castor versi haraman ini. Karena terpaku sama harganya juga, saya sendiri di sini jadi agak susah ambil celah di sisi mana Castor ini ada minusnya. Mungkin tuningan Harmannya ini aja sih, yang bagi sebagian dari kita termasuk tuningan yang ngebosenin. Harman lagi, Harman lagi. Minus yang kedua, mungkin akan dirasain sama teman-teman yang bass head, ya karena ayam ini nggak ngasih kita sensasi bass yang menggelegar. Sedang-sedang aja bassnya. Minus yang ketiga, ini juga masih berkaitan sama selera atau preferensi, atau juga berkaitan sama seberapa tingkat sensitivitas kita terhadap peak di frekuensi-frekuensi tertentu. Mungkin aja, bagi sebagian dari kita yang sensitif sama peak vokal atas atau treble, ini akan menjadikan nggak ada banyak pilihan tuning, karena switch nomor 3 dan nomor 4 akan bikin terasa lebih ngepick lagi bagi yang sensitif. Oke, sekalian kita bahas perbandingannya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, gimana kalau Castor ini dibandingkan sama DeFi? Secara build quality-nya, terutama teman-teman yang suka material metal atau logam, DeFi jelas lebih unggul, karena dia pakai housing dan faceplate yang full metal. Secara tonalnya, bagi yang suka tuningan netral, jelas DeFi masih lebih netral ala tuningan ayam mahal, bassnya lebih tight, speednya lebih gesit, vokalnya lebih berasa agak tebelan dikit, lebih sweet, treble-nya juga lebih aman dari pick. Tapi kalau teman-teman butuh bass yang lebih gede, dengan speed yang tetap gesit, vokal yang lebih energik, treble yang lebih gigit, ditambah teknikalitas yang juga lebih oke, kaset Castor Harman ini bisa teman-teman coba. Gimana kalau dibandinginnya sama kaset Krilla? Krilla itu kan pakai balance armature ya teman-teman ya. Buat beberapa dari kita boleh jadi ada yang nggak suka sama timbre BA-nya yang cukup terasa. Nah, Castor Harman ini bisa jadi alternatif yang lebih natural timbrenya. Dengan teknikalitas yang juga cukup bagus, atau kurang lebih setara lah sama Krilla. Bedanya, kalau Krilla 1DD sama 1BA, Castor Harman ini 2DD. Di level harga segini ada lagi TRN MT1 Max yang juga punya fitur switch. Bagusan mana? Saya pribadi tetap lebih pilih Castor ini dengan pertimbangan sisi teknikalitasnya yang lumayan jauh lebih unggul, mulai dari sound stagingnya, separasinya, clarity, apalagi resolusinya. Jelas di Castor ini lebih unggul. Kalau dibandingin sama CCA Polaris kayak gimana? Nah, ini akan kita bahas di review selanjutnya. Ditunggu aja, nanti kita bikin head to head-nya. Oke, sekian review dari saya kali ini teman-teman. Like kalau teman-teman suka pembahasan Castor Harman kali ini. Teman-teman juga boleh share video ini kalau dirasa bermanfaat. Makasih udah nonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum.